Kembali bersama Kak Noven dalam Belbar Kak Noven. Kak Noven di sini akan membahas tentang eksponen dan fungsi atau dikenal dengan bilangan berpangkat fungsi, ya. Oke. Jadi bilangan dengan eksponen fungsi. Nah, seperti ini. Sifat pertama, di mana ketika A berpangkat fx yang merah sama dengan A berpangkat gx yang hijau. Ini ya. Oke. Yang sama di sini adalah bilangan pokoknya, sama-sama A, ya. Nah, fx dan gx ini tidak bernilai sama, makanya kakak bedakan dengan fx dan gx. Kalau sama berarti kakak tulis saja gx gitu ya. Jadi ini memang fx dan gx. Contohnya seperti apa? Seperti ini. 7 dengan pangkat 3x plus 2 warna merah. Ini berarti 3x plus 2 sebagai fx ya. Itu tadi ya. Ini sebagai fx. Nah, sedangkan 7 dengan pangkat 5x min 4 itu sebagai gx. Ini tadi. Oke. Jelas ya adik-adik ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Lihat sini. Karena bilangan pokoknya sama yaitu 7, jadi A-nya nilainya 7, itu bilangan pokoknya, kakak namakan bilangan pokok. Maka yang kita tinjau pangkatnya saja. Hanya pangkatnya saja. Bukan berarti bilangan pokoknya dicoret. Itu salah. Seolah-olah 7 ini kita angkat, jadi yang kita tinjau cuman fx sama dengan gx, seperti itu. Nah, lihat di bawah ini lebih lanjut ya. Jadi yang kakak ambil adalah, Kak Noven ambil adalah 3x plus 2 sama dengan 5x min 4. Dari mana kak? Dari sini tadi tuh ya. Ini tadi kan syaratnya ini kan. Nah, soalnya kan begini tadi, 7x plus 2 sama dengan 5x min 4. Karena apa? Pangkatnya aja yang kita ambil. Jelas ya? Jadi setelah pangkatnya kakak sudah ambil, kita gunakan aljabar biasa. 3x yang merah dengan 5x. Nah, 3x kan lebih kecil ya, pindahin ke kanan, ke ruas kanan. Dari ruas kiri pindah ruas kanan, berubah tanda menjadi 3x plus, baru pindah, kalau pindah menjadi min 3x. Min 4 pindah ke sana, ruas kanan pindah ke kiri, menjadi apa? Plus. Jadi penulisannya seperti ini. Jelas ya adik-adik ya. Jadi kenapa min 3x ya? Karena dari ruas kiri berpindah ke ruas kanan, jadi minus, berubah tanda. Minus 4 dari ruas kanan berpindah ke kiri menjadi plus 4. Jelas ya. Nah, selanjutnya kita tinggal aljabar biasa ya. 5x kurang 3x ya, 5x kurang 3x bernilai 2x. 2 tambah 4 bernilai 6. Bagaimana mencari nilai x nya? 2 ini kan kali dengan x, berarti kalau pindah dia jadi bagi ya. Jadi tulisnya seperti ini, x sama dengan 6 per 2 ya. 6 per 2 nilainya x sama dengan 3. Nah kak, apa benar nih 3? Yuk kita cek ya. Jadi persamaan tadi ini ya, kita masukin ini nilai x nya ke yang merah ini dan ke yang hijau. X nya ini nilainya berapa tadi? 3. Nah, kita masukin ke sini, maka akan jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. 3 kita input di sini yang di merah, dan kita input ke yang hijau. Kita cek 3 kali 3 9 tambah 2. Nanti di sini 5 kali 3 15 kurang 4. Jadi seperti ini toh. Nih. Nah, kakak zoom. Nah, itu. Oke. Ya, 3 kali 3 9 tambah 2. Ini 5 kali 3 15 dikurang 4. Nah, 9 tambah 2 dapat 11 ya kan, yang merah. 15 kurang 4 yang hijau menjadi 11 yang hijau. Dari sini terbukti, berarti dengan nilai x sama dengan 3, ketika kita input ke dalam persamaan ini, terbukti memiliki nilai yang sama. Oke. Nah, sekarang Kak Noven akan masuk pengembangan dari persamaan ini tadi ya. Ada pengembangannya, dibagi menjadi 3. Lihat sini ya. Nah, ini dibagi menjadi A sama dengan 0. Terus di sini juga bisa berlaku jika A sama dengan 1, dan ini akan berlaku juga untuk A sama dengan min 1. Nah, kakak akan jelaskan perlahan-lahan, karena Noven akan jelaskan satu persatu sampai adik-adik paham ya. Coba lihat seperti ini. Jika A sama dengan 0 ya. Nah, dengan syarat nih, si pangkat
fx yang merah dan gx yang hijau itu harus lebih besar dari 0 ya. Yang ini tadi ya, itu harus berpangkat dua-duanya lebih besar dari 0 untuk A sama dengan 0. Kasus A sama dengan 0 ya, jangan ketukar-tukar ya. Nah, lihat sini. Coba analisa seperti ini ya. Coba analisa berikut ini. Apa yang terjadi kalau 0 pangkat min 1? Kalau pakai sifat eksponen yang sebelumnya kakak sudah ajarkan, Kak Noven udah jelasin kan ya. Jadi 1/0. Hayo loh, jadi berapa tuh? Ya. 1/0. Tanda tanya. Kalau misalnya sekarang pangkatnya bernilai 0, 0 pangkat 0, itu juga akan mengalami situasi awkward. Apa tuh jawabannya? Oke. Nah, 1/0 itu kalau internasional kita kenal dengan undefined. Oke. Ya, istilahnya adalah undefined. Nah, sekarang kita tahu nih kalau fx dan gx tadi jika dia bernilai min 1 dan berpangkat min 1 dan berpangkat 0, apa yang terjadi? Kan kita akan mengalami suasana awkward ya. Maka lihat yang berikut ini. Oke. Dari dua kondisi di atas ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara seperti ini. fx yang merah dan gx yang hijau itu harus lebih besar dari 0 supaya nggak bernilai min 1 dan 0 tadi, supaya tidak kena situasi awkward tadi ya kan. Nah, maka patut diingat lebih lanjut ya, fx dan gx ini harus lebih besar dari 0. Jadi tidak boleh berpangkat negatif dan tidak boleh berpangkat 0. Harus lebih besar dari 0. Dua-dua ini harus lebih besar dari 0, harus positif. Jelas ya. Nah, yang berikutnya ya adalah seperti ini. Ini yang kondisi-kondisi sulit aja ya, ada kondisi gampang ya. Nah, kalau A sama dengan 1, apa yang terjadi? Kalau A sama dengan 1, yang terjadi adalah seperti ini. Kakak ambil contoh. Nah, itu 1 pangkat 3x plus 2 yang merah ya sama dengan 1 dengan pangkat 5x min 4 yang hijau. Kan bilangan pokoknya sama ya, 1 ya. Bagaimana menurut adik-adik kalau kakak ubah seperti ini? 1 pangkat fx yang merah dipangkat dengan gx yang hijau ya. Apa kesimpulan kalian ya? Jadi misalnya contoh gini, kakak nggak tulis di sini sengaja ya. 1 misalnya dia pangkatnya 1000 di sini yang merah. Oke. Dan 1 untuk yang hijau ini ternyata berpangkat misalnya 10.000. Lah, 1 pangkat berapapun kan tetap 1 kan ya. 1 pangkat 10.000 juga 1 toh. Mau ini di pangkat 1.000.000, 1 pangkat 1.000.000, ini 1 pangkat 100.000 ya tetap nilainya 1. Nah, menurut kalian kalau ini bisa dikerjakan dengan kondisi yang kakak kasih contoh ini, Kak Novin kasih contoh ini, apa kesimpulan kalian? Ya, nanti tulis di komen di bawah atau nanti pas online telepon Kak Novin coba jawab. Kak Novin butuh pengertian kalian, analisa kalian, oke? Nah, sekarang yang ketiga ya, dimana kondisi A sama dengan fx, A berpangkat fx dan sama dengan A berpangkat gx. Kalau kondisinya seperti ini, A sama dengan min 1 ya, coba analisa beberapa yang di bawah ini yang sudah Kak Noven siapin. Pertama seperti ini, oke. Min 1 ya, min 1 ini dengan pangkat ganjil yang merah sama dengan min 1 dengan pangkat yang genap. Nah, pertanyaan Kak Noven di sini ya, mungkin nggak ya, mungkin sama nggak kasus ini? Kasus pertama ini mungkin nggak bisa bernilai sama, oke ya, mungkin sama nggak nih, oke. Yang kedua, kakak minta analisa kalian ya, jelaskan nanti pas di online kita ya. Yang kedua, nah kalau min 1 ini tadi kan yang pertama berpangkat ganjil ya, yang kedua ini adalah min 1 ini berpangkat genap yang merah dan min 1 ini dengan pangkat ganjil yang hijau, jadi berkebalikan. Ini tadi kan genap ya, ini ganjil. Nah,
Yang akan Kak Noven tanyakan, mungkin bisa bernilai sama nggak kondisi kedua ini? Oke, ya sudah lihat baik-baik. Nah sekarang lihat kondisi ketiga. Nah ini, ya. Misalnya min 1 dengan pangkat ganjil yang merah sama dengan min 1 dengan pangkat ganjil yang hijau. Apakah ini bisa memiliki nilai yang sama? Ya, coba dianalisa yang ketiga ini. Apakah ini bisa memiliki nilai yang sama? Ya. Nah, yang keempat, lihat baik-baik. Min 1 dengan pangkat min 1 dengan pangkat genap yang pertama, dan yang kedua min 1 dengan pangkat genap yang hijau. Apakah kedua ini sama? Ya. Atau ini yang lebih mungkin bernilai sama? Ya, yang kondisi keempat. Jadi coba nanti ada dijelaskan, Kak Noven mau tahu lebih lanjut. Pada kondisi 1, 2, 3, 1, kondisi 1, 2, 3 atau 4 ini, mana yang mungkin? Ini kakak zoom in lagi ya. Ini yang mungkin sama, ataukah ini yang mungkin bernilai sama, atau mungkin ini yang lebih sama, atau ini yang hanya ini yang sama. Nah, coba nanti ada dijelaskan ya. Oke, nah lanjut ya nak, sifat yang ketiga. Jadi ini sifat 1 tadi ya, penjelasan 1. Oke, ini penjelasan kedua ya, sudah, dimana kondisinya adalah A sama dengan 0, A sama dengan 1, dan A sama dengan min 1. Nah sekarang lihat yang ketiga ya. Nah, bagaimana kalau A yang hijau ini berpangkatkan HX yang hitam sama dengan B yang merah dengan pangkat HX yang hitam. Oke, nah ini hanya mungkin bisa karena HX sudah pangkatnya sudah sama-sama, fungsinya ini sama-sama HX. Hanya mungkin jika HX nya itu bernilai 0. Lihat contoh seperti ini untuk membantu adik-adik berpikir lebih lanjut ya. Nah ini 7 pangkat 0. Lihat paling bawah ini ya, 7 pangkat 0. Kan 7 yang hijau ini, A yang hijau ini kakak ganti dengan 7. B yang merah ini kakak ganti dengan 3. Nah apa yang terjadi? 7 pangkat 0 dengan 3 pangkat 0. 7 pangkat 0 tahu ya 1. 3 pangkat 0 juga 1 ya. Berarti ini akan terpenuhi jika HX nya hanya bernilai sama dengan 0, pangkatnya sama-sama 0, baru syarat ini bisa terpenuhi. Oke, lanjut. Nah sifat keempat ya, sifat keempat, dimana kalau K yang hijau berpangkat Fx yang biru sama dengan L yang hitam dengan pangkat Gx yang merah ya. Nah ini dapat diubah menjadi depannya kita kasih log masing-masing. Jadi seperti ini nulisnya, log K pangkat Fx ya sama dengan log L pangkat Gx. Nah ini bisa diselesaikan dengan sifat logaritma 1C ya, pada Belbar Kak Noven channel yang sebelumnya. Jadi sifat logaritma 1C ini ada di dalam sifat channelnya, di sifat logaritma yang pertama, yang 1 ya. Ada 1A, 1B, 1C. Nah di situ adik-adik bisa melihat lebih lanjut ya, bagaimana menyelesaikan itu tadi ya. Oke, ini bisa terjadi kalau cuman, jadi cara solve-nya cuman di depan ini kita kasih, masing-masing depan ini kita kasih log ya. Oke, nah dari keempat sifat ini ya, mudah-mudahan adik bisa nangkep ya, bahwa ini sama sekali nggak susah kalau dipahami ya. Oke, ini yang sifat kedua tadi kakak bagi 3 ya, A sama dengan 0, A sama dengan 1, dengan A sama dengan 1 dengan syarat tertentu. Kalau yang tadi kan yang sifat 1 simple ya, enggak langsung pangkatnya sama. Nah tapi kalau yang kedua ini jika ada kondisi tertentu. Oke, nah yang ketiga ini oke udah jelas, dan keempat yang ini tadi. Oke ya, bye bye adik-adik, semoga channel ini bisa memberkati adik-adik untuk bisa belajar lebih tekun dan lebih mengerti. Oke, kalau menurut kalian ini berguna,
tolong di subscribe dan sharing. Oke, thank you.